luar biasa buat Ibu ya. Benar ya, kalem ya. Kalau tapi ngelihat diri di sini kayak lihat Pak Wibi ya, persis pol. Tapi kayaknya lebih enak dia. Jangan bilang, jangan nggak direkam kan? Lebih enak dia, lebih enak. JJ bro, lebih kalem. Kalau Pak Wibi terlalu cepat. Soalnya apa? Sudah kepinteran ya. Kalau orang lihat Pak Wibi nggak usah ngomong apa-apa langsung closing. Takut. Positif loh, takut apa? Takut kebalan ya. Oke teman-teman ya, banyak yang bisa dipelajarin lagi. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kan sebenarnya cuma itu aja ya. Tapi setiap orang yang di sini, saya rasa ya apa ya, jalurnya itu kan sama, tinggal detail-detailnya yang agak dirubah ya. Cuma saya tadi simpulin. Jadi kalau tadi lihat backgroundnya Yudi ya, akhirnya klik dari Bowo cek no, sekarang nggak mencek no sudah. Menyenangkan. Sekarang ya lebih mencek ya. Istri gimana, istri sudah sayang sama kamu? Tadi kan manggil. Oh belum, tak bisa rumah? Bisa rumah? Belum tanya ya kan? Dan tadi kayaknya dia nggak di RT juga kok. Dan tadi itu curhat aja, cewek itu cerewet, always right, dan apa dan di sini wah. Ternyata begitu. Nggak apa-apa para wanita. Woman is always Right. Ya, pertahankan gelar itu ya, supaya laki-laki tidak menjadi buaya. Oke, ya jadi kalau tadi Yudi bilang bahwa dia merasa loh, orang nggak kerja, cuma apa tadi? Makan itu muntah. Saya ingatnya muntahnya, ya kan? Atau mungkin muntahnya nggak ngerti kamu Yud. Akhirnya dia merasa ya. Nah itu tapi setiap bulan ada terus ya. Nah saya beberapa kali itu punya tim juga akhirnya ngeklik kembali setelah melihat apa yang benar-benar potensial bisa kasih luar biasa bisnis ini. Teman-teman, ya mungkin teman-teman nggak melihat bisnis ini besar, tapi yakinlah kalau Anda cuma ikut training, Anda kan cuma melihat produknya. Tapi kalau Anda ikut semua acara-acara, Anda bisa melihat bisnisnya secara luar biasa. Bagaimana income itu bisa sebesar itu. Kadang kalau kita nggak melihat perbandingannya, kita nggak akan tahu kok. Ternyata gila ya, di Indonesia itu bisa bikin orang tuh bukan cuma ada uang loh, bukan cuma untuk bisa berpenghasilan atau untuk kehidupan, tapi bisa kaya raya. Ya, tahu kan rumahnya siapa tuh? Oh, Hombing. Saya pernah share sih di tim saya nggak tahu teman-teman. Rumahnya Hombing itu sudah kayak hotel. Ya, kadang walaupun kita pun saya ya juga bisa yang namanya ya start ya daun, tapi daun kecil ya kan. Dan tapi begitu melihat sudah gila ya rumahnya, ada kolam renang, ada karaoke, itu luasnya berapa, gede banget ya. Anda coba minta ke leader Anda punya nggak supaya bisa jadi motivasi, dan Anda juga harus yakin terhadap diri sendiri. Kadang gitu kita tahu bisnisnya bagus, tapi kadang kita tuh nggak yakin sama diri sendiri. Ya teman-teman, nggak ada lah di sini tuh kayaknya ya ada sih orang yang begitu join itu sudah punya talenta untuk jadi marketing, untuk bisa mengerti tanpa belajar tuh ada, tapi nggak sedikit. Dan saya senangnya di bisnis ini itu bisa dipelajari. Kalau penyanyi, saya yakin walaupun saya belajar sama siapapun nggak mungkin jadi penyanyi karena suara saya fals. Itu menurut saya kalau penyanyi itu sesuatu yang nggak bisa dipelajarin ya, karena itu harus ada talenta ya, harus ada dikasih Tuhan dulu sumbernya, tinggal diasah. Ya, nah tapi kalau di bisnis asuransi, saya senangnya kita kan tidak ada modal kita tuh cuma waktu teman-teman. Nah kadang-kadang sudah nggak pakai modal uang, waktu pun Anda nggak mau keluar modal. Oh waktu gini mending di rumah dan sebagainya. Kalau Anda jadi orang yang seperti itu, ya kan, mending di rumah sama keluarga, ya Anda akan, saya nggak tahu ya, bukan berarti saya nggak cinta sama family, ngajarin Anda untuk nggak sayang keluarga. Cuman saya pernah dengar ya, orang sukses itu memang nggak bisa seimbang semuanya. Tapi kalau di Indonesia itu di awal aja teman-teman. Tapi kalau Anda sudah melewatin, Anda sudah punya passive income, Anda sudah punya tim yang besar, Anda bisa kok punya keseimbangan itu. Teman-teman lihat ya, orang kaya kebanyakan dicari kayak Jokowi lah. Kira-kira sering nggak sih sama keluarganya, saya tanya? Pasti dia sangat-sangat sibuk siapapun. Kebanyakan tambah kaya orang yang tambah sibuk. Ya kan, saya itu kena, teman-teman tahu toh, kita paling susah janji ketemu sama orang apa? Kenapa? Sibuk. So Anda
kalau banyak nganggurnya, Anda bisa kaya nggak? Ya, jadilah sibuk. Ya, jadi kalau ada waktu kosong, jangan pernah, ya udahlah, hari ini tidak jadi ketemuan, saya tak nonton drakor, ya toh, atau nonton telenovela lah apa, saya nggak tahu. Jangan teman-teman ya. Kalau Anda nggak jadi temunya dibatalin, langsung ganti plan B. Saya selalu ngajarin langsung plan B-nya ya harus plan B-nya yang di prudential, ya entah apapun. Anda kan punya otak yang bisa kreatif ya. Anda pikirkan pokoknya harus yang benar. Nanti dikatakan ya ada jam yang khusus, artinya jam itu nggak boleh diganggu apapun. Oh jamnya kosong, ganti kerembat, ya nggak akan selesai. Karena sepengetahuan saya ya, kalau salah ya terima, ya kan, saya di depan kok, ya kan. Agent baru 70%, 80% janji ketemu Anda kebanyakan di reschedule. Saya nggak ngomong dibatalin, saya positif soalnya di reschedule. Kenapa saya bilang reschedule? Itu Anda yang menentukan sendiri kapan mau ketemu lagi, atau Anda nggak mau ketemu lagi. Ya itu pasti bisa teman-teman. Kenapa? Ya mungkin Anda juga masih belum dianggap, tapi nggak apa-apa. Percayalah bisnis ini, kalau Anda nggak sukses, Anda nggak dianggap. Ya jadi supaya dianggap harus apa? Harus sukses. Ya. Nah, saya pun ya beberapa kali nemuin agent saya. Barusan ini loh, sudah buaya kayak gini loh penampilan. Tetap tuh pas datang tuh nggak dianggap loh. Yang dianggap tuh malah agent saya. Tapi agent saya memang orang yang oke ya, para dua bisnis yang gitu. Mati kurang ajar kamu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya gitu teman-teman. Ya memang itu wajar nggak apa-apa. Ya selevel saya pun, maksudnya selevel tuanya saya pun, ya kadang-kadang nggak dianggap dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya yang penting teman-teman apa ya, jangan baper apalagi biasanya baru-baru kan baperan ya. Nah yang itu dari bisnis, percayalah teman-teman, saya seorang perempuan aja jalan bisnis ini bisa minimal sampai seperti saya, minimal. Saya nggak suruh kalian seperti saya, harus lebih. So kalau kalian laki, kalau nggak sukses pakai orok, malah seneng ternyata. Ternyata kok aku pengen pakai rok gitu ya, ada loh ya gitu ya kan, mungkin ya kan pakai rok. Nah kalau yang perempuan, jangan pernah menggantungkan mimpi Anda ke lelaki. Kayaknya ada curhatan itu ya, enggak? Ya, oke. Nah yang harus training follow system itu benar-benar ya. Leader saya mana ya? Pak Harijono mana? Oh saya tadi ada ya. Boleh tanya leader saya, leader bukan leader bawah ya, leader atas merekrut saya. Saya dari dulu kalau disuruh apapun saya nurut. Mungkin saya goblok juga dulu ya, jadi nurut, ya kan? Ya tapi mendingan innocent gitu. Jadi mendingan Anda itu memulai bisnis ini dengan innocent. Disuruh apapun mau polos dan sebagainya, ditolak pun nggak paham. Itu seperti saya, iya beneran loh. Goblok berarti aku ya. Cuma mendingan daripada kepintaran. Kan Anda gini loh, kita belum waktunya pintar, kita kepintar. Jadi kita kan kayaknya orang ini nolak, orang ini gini, itu kayaknya kita belum waktunya untuk bisa menilai, menganalisa orang ini seperti itu ya. Anda harus punya pengalaman cukup dulu baru Anda bisa menilai orang ini. Kalau Anda masih baru, nggak usah gaya, nggak usah jadi dukun katanya, ya kan? Ya, jadi ikut training, ikut itu supaya Anda, menurut saya training produk itu bagus ya, supaya Anda kalau pas ketemu orang ya Anda bisa menjelaskan dengan bagus dan orang pasti senang. Itu wajib. Tapi teman-teman, itu benar ya sih Yudi ya, jangan sampai nggak benar ya kan. Repetition itu paling penting. Repetition akan didapat dari mana? Kira-kira? Nah, aktivitas sama ya sering training. Tapi kalau training talk, saya tuh sering lihat banyak orang rajin training tapi nggak ada yang closing. Nggak mungkin kalau Anda aktivitas Anda nggak closing, walaupun Anda bodoh, walaupun Anda nggak ngerti. Kalau Anda wajib pol aktivitas pasti ada kok, pasti ada kebetulan lagi nyari, pasti. Jadi yang paling utama untuk menentukan Anda bisa closing nggak apa? Aktivitas. Bukan bikin Anda sukses dulu, saya cuma bilang closing. Tapi kalau Anda aktivitas atau Anda nggak pintar, Anda nggak bisa sukses. Kan lain ya, closing sama sukses lain ya. Kita mau sukses itu kan kita punya closing terus menerus, bukan cuma closing sekali, bukan cari kalau closing cuma bisa closing
Itu mungkin gitu, kalau Anda ketemu, Anda rajin, Anda mungkin ketemu 80 orang baru closing 2. Tapi kalau Anda pinter, Anda tidak sampai 80 orang. Anda mungkin ketemu 4 orang, 8 orang sudah bisa closing. Nah, teman-teman pilih sendiri mau yang mana. Kalau teman-teman tetap males training, nggak apa-apa. Kan pilihannya macam-macam, Anda rajinlah aktivitas. Tapi kalau Anda tidak kepengen segitu banyaknya, Anda punya waktu yang terbatas, Anda punya bisnis, cepetan sering training, sering aktivitas. Itu pasti membuat Anda probability untuk closingnya lebih kecil, ya. Nah, follow leader itu sudah kayaknya setiap kali ya ketemu siapapun pasti ngomong follow system, follow leader. Tapi teman-teman penting ya, follow leader who follow the system, ya. Kalau Anda punya leader nggak follow the system, jangan jadikan panutan, cari leader yang follow the system. Lah ya percuma. Bukan saya ngomong di tempat saya juga ada leader nggak ekosistem. Bukan saya ngajarin Anda nggak hormat, nggak apa-apa, respecting. Tapi Anda jangan ikut. Anda ikut kelihatan orang-orang yang ekosistem itu Anda jadikan panutan. Ya. Ya ini ya tadi saya bilang kalau aktivitas harus dijadikan sebuah habit. Ya, itu penting banget teman-teman. Jadikan habit itu gini loh. Kalau sudah jadi habit, kalau Anda tidak melakukan, Anda merasa tidak enak, tidak nyaman. Siapa jujur ya? Siapa yang di sini sudah punya habit seperti itu? Angkat tangan. Enggak apa-apa, kenapa ragu-ragu? Memang nggak banyak kok orang sukses, serius. Makanya angkat tangan ada banyak. Ini bukan maunya loh. Saya cuma tanya siapa yang sudah punya habit yang benar. Habit yang benar adalah habit ini pasti bahasnya pro ya. Kalau Anda nggak melakukan setiap hari aktivitas prudential, Anda merasa tidak nyaman, merasa bersalah, Grisian. Boleh angkat tangan? Angkat tangan nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. So teman-teman coba lihat berapa banyak dari sekian, berapa persen ya tadi ya? Angkat tangan. Nah, bohong loh ya, bohong larat. Kalau Anda tidak bohong, tidak apa-apa, kita doain ya. Siapa yang sudah punya habit kalau nggak setiap hari melakukan aktivitas prudential, Anda merasa bersalah, kalau Christian, pokoknya tidak enak semua dan Anda akhirnya aktivitas bukan cuma merasa bersalah terus diam. Berapa doa aja, doain ya kan. Boleh angkat tangan siapa? Jujur ya. So Anda lihat, oke, thank you. Anda lihat. Cuma sedikit. Makanya kenapa banyak orang yang masih gagal di industri asuransi? Karena banyak orang yang tidak melakukan pekerjaan ini seperti orang melakukan bisnis, teman-teman. Ya, nah Anda haruslah punya. Tapi sekarang bukan habit lagi. So juga kasih tahu saya bukan habit, teman-teman, adalah habit. Saya dapat jadi tulisannya itu bukan HABIT, tapi HIGHBIT. Lebih nemen lagi. Mungkin kalau ada aktivitas mati, merasa mati, ya. Tapi itu benar. Nah, teman-teman, sorry ya, nggak apa-apa ya. Anda hari ini yang nggak angkat tangan tadi, apakah Anda sudah enak hidupnya? Apakah Anda sudah merasa kaya? Merasa loh, saya tahu Anda nggak kaya. Apa Anda sudah nggak pengen berubah? Terus kalau Anda cuma gini-gini toh, nggak punya duit. Dan terus ya apa kan berlawanan. Anda kepengennya di sini, tapi Anda jalannya ke sini, kapan nyampainya? Kalau Anda tidak pernah berubah, teman-teman, nggak mungkin Anda bisa sukses. Berubahlah dari hal kecil. Hal kecil apa? Melakukan aktivitas setiap hari, apapun. Jangan pernah stop. Lah, cuma ngomong apa? Ngomong apa tadi katanya? Ngomong apa? Iya, tahu nggak kita ngomong dapat duit. Anda kalau ngomong ada 1%, Anda bisa dapat duit, Anda closing. Kalau Anda minjem 0,001 pun nggak ada. Nah, itu benar sekali loh. Kadang-kadang gini loh. Saya tahu mungkin kita, Anda ya yang belum punya habit. Nah, habit dulu ini belum punya habit. Anda mungkin merasa takut ketolak, benar nggak? Kenapa sih Anda ada aktivitas? Saya tanya, boleh tanya Agus ya, tak tanya. Kenapa Anda ada aktivitas? Takut ketolak. Saya bingung, takut ketolak. Terus kalau Anda ada aktivitas, bukankah itu otomatis ketolak?
maksud saya. Kalau ada aktivitas, Anda takut ketolak. Lah kalau Anda ada aktivitas, bukannya itu sudah pasti ketolak. Kalau ada aktivitas, ada kemungkinan nggak orang itu tidak nolak? Nah, kenapa Anda pilih yang itu? Kenapa Anda pilih yang 100% ketolak? Kenapa tidak pilih yang 50-50? Kan 50-50 kan? Itu kan sebenarnya zona nyaman. Anda zona nyamannya Agus adalah saya tidak kepingin ketolak, benar ya? Nyaman kan kamu kalau merasa nggak ketolak, benar kan? Ya kan? Nah teman-teman, saya selalu ingetin harus keluar dari comfort zone, karena kalau di sana terus tak tanya dengan kamu beraktivitas dengan di area zona nyamanmu, apakah kamu merasa sudah ada kemajuan? Tidak berkembang. So kenapa diterusin? Bingung kan? Saya juga lebih bingung. Jadi Tanya John. Nah, teman-teman coba pakai gitu aja lah, ya. Jadi setiap kali kalau mungkin saya pun sampai hari ini ya juga ada gengsinya kok. Bukan nggak ada. Sakjane saya lebih gengsi loh, Gus, daripada kamu, Gus. Iya kan sakjane, ya kan. Cuman kadang itu gini loh. Harus keluar dari comfort zone, artinya gini loh. Saya juga nggak nyaman kalau ditolak. Tapi kalau saya nggak ngomong, ya saya malah nantinya ada di posisi yang itu terus gitu loh. Ya, cobalah teman-teman di sini punyalah habit kayak Cik Sun, ya kan? Ada kemungkinan Anda dapat duit. Toh kalau Anda ada aktivitas, Anda pasti ketolak. Jadi apa yang tahu kalau kamu nawarin kalau Anda ada aktivitas, ya? Nggak enak, nggak nyaman, takut ditolak, nggak apa-apa, hadapi. Banyak orang kayak gitu, terus siapa? Hadapi. Biasanya kayak gitu toh. Nah, lalu yang tadi saya sedikit tambahin aja yang tadi review polis, karena tadi kebetulan ada tim saya juga tanya. Saya sudah ngomong, nah itu loh teman-teman, kalau konsul leader itu leader tuh bisa menyempurnakan, bukan berarti Anda salah kok, tapi kita bisa menyempurnakan. Ya tadi pagi ada yang tanya, saya sudah tanya punya polis apa aja, orangnya sudah jawab punya polis jiwa dan kesehatan. Lalu aku bilang tak review ya polisnya, terus orangnya nggak nanggepin. Nah menurut teman-teman sebenarnya ini sudah oke nggak sih? Secara alur oke ya? Apa yang kurang? Kalau tak jawab, no bukan. Trust itu kan nanti, trusty. Kalau saya lihat itu kurang apa sih? Kurang detail. Kan sudah bagus. Sudah pertama sudah tanya apa? Punya polis apa aja? Sudah benar ya. Urutannya kan gini. Setelah punya polis tanyain, ingat nggak isinya apa? Dijawablah punya kesehatan dan jiwa. Setelah itu mau review polis. Nah ya ngapain? Aku mau pengen tak review no repot muarno. Itu lagi nambah kamu lagi, aku malas. Mendingan waktuku tak buat sama keluarga. So kurang apa teman-teman? Nah kira-kira apa kurang kita? Oke, terus? Tadi kan udah. Nah, terus kira-kira? Nah, yang ibu ngomong ini, maaf ya bu, tapi ini jelas salah. Mau nambah apa? Takut tambahan. Karena melihat kamu, bayangin kalau mau keluar uang, itu nanti di ujung. Sebelumnya kita kasih masalah dulu, bu. Tadi kan nanya ingat dari sini apa? Oh ya, kesehatannya ibu dapat yang plan apa, yang kelas apa? Begini. Bu, pernah dengar nggak orang kecewa asuransi walaupun sudah punya asuransi kesehatan? Kan gitu-gitu aja teman-teman. Jadi didetailin lagi dalamnya. Nah tadi tuh ceritanya ini kan bagus. Anggap aja, ya toh anggap aja itu ceritanya kan katanya gitu. Teman-temannya Yudi teman kita. Nasabah Yudi nasabah kita. Gitu lah kali kalau tidak servisi nggak apa-apa ya Yudi. Nggak boleh di sini. Ya di luar boleh. Nah jadi kan kita bisa ngomong soalnya gini loh. Dikasihlah telling story, teman-teman. Telling story is the best, ya. Karena kita main perasaan, ya. Kalau film itu biasanya bisa closing. Jadi kita bilang, soalnya gini loh bu, CC, AI, susuk lah apa dan sebagainya ya toh. Karena gini, kemarin, bilang aja kemarin atau minggu lalu kan ya nggak apa-apa. Ya itu kebetulan persis seperti ini. Dia juga bilang sudah punya dan merasa punya. Tapi ternyata, nah ibu waktu itu sudah cek nggak polisnya atau waktu agennya kasih dijelasin lagi nggak isi polisnya, kan boleh ditambahin gitu. Karena kemarin juga kejadiannya sama.
Padahal dia lo merasa sudah ada kartu, bohongin aja kan nggak apa-apa untuk kebaikan. Dia lo merasa sudah ada kartu, sudah pede. Ternyata itu bilang aja ceritanya itu demam berdarah. Ternyata isinya kartu itu bukan kartu kesehatan. Ternyata cuma kartu perusahaan aja, kartu nomor polisi cuma itu aja. Tapi beneran kalau di perusahaan yang Manulife itu, kalaupun nggak ngambil kesehatan itu tetap ada kartunya. Ya, cuma member gitu aja loh teman-teman. Ya gitu nggak apa-apa, kreatif. Tapi saya tahu juga kreatifan ini Anda nggak mungkin bisa langsung dapetin. So perlu aktivitas, karena aktivitas akan meningkatkan skill. Kalau training meningkatkan knowledge. Ya, skill didapat dari aktivitas yang kamu lakukan setiap hari dan dari habit. Oke ya teman-teman ya, janjio gitu loh. Karena ini kan sudah sisa 3 bulan. Masa mau setiap tahun gini-gini tok, gini-gini tok, adalah apa mending keluar aja. Ini nggak usah di prudential beneran. Leadermu ya bosan lihat kamu ya kan. Apalagi kalau nggak nurut. Jadi gini ya, sebenarnya leader mungkin nggak apa-apa kalau Anda masih nurut dan Anda masih belum bisa menaklukkan ya, karena setiap orang memang butuh waktu sendiri-sendiri. Memang setiap ada orang yang punya talenta yang pede banget, ya maybe bisa lebih cepat. Ya, tapi yang kita lihat bukan itu teman-teman. Yang kita lihat adalah proses Anda. Bagaimana Anda mau terus berproses dan Anda mau terus dan follow sistem, follow leader itu yang penting. Kalau Anda nggak berhasil closing, disuruh training juga nggak mau, disuruh nggak mau, nggak nurut, kira-kira diapain? Mas? Dibina? Diklaim. Oh dibina. Tapi kan baik dibina ya kan, dibinasakan. Diklaim. Diklaim Prakno. Ya oke ya. Diklaim Prakno bener juga ya. Oke, nah tadi ini yang terakhir ya, mungkin saya mau nambahin. Jadi kalau tadi Yudi bilang harus matching ya kan, ngomong tentang hobi yang happy, terus peka dan sebagainya. Kalau itu saya simpulin sebagai seorang agent, sebagai seorang yang agent atau marketing atau apapun lah. Pokoknya kan kita kemarin mengadakan sebuah pembelian, penjualan dan dapat pembelian, ya kan? Itu tapi karena di kita ini konsultan teman-teman ya, saya biasa ngajarin kita jangan cuma pintar berbicara. Tapi kalau tadi saya simpulkan Yudi ini adalah kita pintar berkomunikasi. Berkomunikasi adalah kita paham apa yang orang ini omongkan, apa yang harus kita omongkan, kapan kita harus ngomong, kapan kita nggak boleh ngomong, kita harus ngomong seperti apa, kita harus pandai komunikasi, bukan pintar berbicara, bukan pintar menjual produk Anda. Ya itu gampang kalau Anda sudah komunikasinya sudah benar. Terus gimana caranya? Latihan. Kalau Anda nggak punya bakat latihan itu bisa. Pokoknya di sini tuh enaknya teman-teman semua loh. Ada hari ini ada yang bayar? Nggak ada. Kita yang bayar loh. Bayar parkir.